Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 beranggotakan Tanti Inung Anggriani, saya sendiri Vito Sastra Bintang, dan Tri Wahyuning Tias. Kami akan mencoba mempresentasikan tentang risk assessment of microplastic in the ocean. Jadi poin pembahasan pada presentasi kali ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, identifikasi hazard. Yang kedua, hazard transportation. Yang ketiga, karakterisasi hazard. Dan yang terakhir, manajemen hazard. Yang pertama yaitu identifikasi hazard, yang mana terdapat 2 poin, yaitu hazard calculation dan efek. Next. Dari sumber yang kami baca, hazard yang dianalisis merupakan mikroplastik, di mana jurnal ini menganalisis konsentrasi mikroplastik data tahun sebelumnya untuk memperkirakan konsentrasi pada tahun 2100 nantinya. Mula-mula dicari massa mikroplastik yang ada di laut dengan persamaan berikut. Lalu, menghitung jumlah partikel mikroplastik yang berdasarkan berat atau jumlah partikel per kilogram sedimen, dan berdasarkan volumetrik, yaitu jumlah partikel per meter kubik air laut, sehingga didapatkan konsentrasi mikroplastik sebagai berikut. Next. Dapat dilihat pada slide bahwa pada tahun 2010, total massa global yaitu 4,9 kali 10⁵ ton mikroplastik terapung, sedangkan pada tahun 2100 massa mengambang mikroplastik akan meningkat menjadi 2,5 kali 10⁻⁷ hingga 1,3 kali 10⁸, yaitu meningkat 50 kali lipat dalam total massa mikroplastik antara tahun 2010 dan 2100. Lalu data tersebut diubah menjadi konsentrasi secara retrospektif, sehingga konsentrasi mikroplastik pada tahun 2010 yaitu 0,2 sampai 0,9 partikel meter kubik, pada tahun 2100 diperkirakan peningkatan menjadi konsentrasinya mulai dari 9,6 hingga 48,8 partikel meter kubik. Next. Selanjutnya yaitu efek hazard, di mana mikroplastik berdampak pada spesies biota laut seperti berikut. Seperti kelompok Astropoda spesies Tigriopus japanicus dengan titik akhir kritis, yaitu bisa kematian apabila tipe ukuran plastiknya yaitu polistiren 0,05 sampai 6 mikrometer serta neopnya 2,1 kali 10⁵. Next. Bagian kedua yaitu hazard transportation. Hazard transportation berasal dari kegiatan sehari-hari manusia di sekitar laut, kemudian akan terbiodegradasi. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar. Jadi ini adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini memiliki berbagai macam jenis. Contohnya seperti pasta gigi dan pasta gigi, ada plastik deterjen dan lain-lain. Akibat dari kelakuan manusia yang menyimpang, limbah rumah tangga tersebut kemudian dibuang ke sungai atau laut. Kemudian limbah tersebut kan awalnya makroplastik, karena dibuang ke sungai
makroplastik tersebut mengalami biodegradasi sehingga makroplastik tersebut menjadi mikroplastik. Mikroplastik tersebut dikonsumsi oleh ikan-ikan yang ada di laut, dan ikan-ikan tersebut dikonsumsi lagi oleh manusia sehingga manusia mengalami dampak dari perbuatannya sendiri. Jadi penjelasannya, proses degradasi mikroplastik menjadi proses degradasi makroplastik menjadi mikroplastik biasanya membutuhkan waktu yang lama hingga bertahun-tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses degradasi makroplastik menjadi mikroplastik relatif lebih cepat terjadi di rawa asin. Hanya memerlukan waktu 8 minggu untuk jenis-jenis polietilin densitas tinggi, polipropilin, dan polistiren disebabkan oleh faktor mekanik, mikroba dan fotodegradasi. Mikroplastik yang berada di perairan dapat mengalami degradasi dan perubahan komposisi karena cahaya matahari, radiasi panas, oksidasi, dan pertumbuhan biofilm sinar matahari. Proses degradasi ini menyebabkan perubahan bentuk ukuran menjadi lebih kecil. Terjadi perubahan densitas dan warna, perubahan morfologi permukaan, dan perubahan kristalinitas. Oke, next. Yang berikut adalah karakteristik hazard yang terdiri dari poin pertama, berukuran 0,001 sampai 1 mm. Yang kedua, dapat mengalami proses pelapukan lingkungan seperti paparan UV, biodegradasi, dan proses fisik. Yang ketiga, dapat terbioakumulasi sehingga dengan mudah berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan yang terakhir yaitu bersifat toksik. Yang keempat yaitu manajemen hazard, yaitu pengurangan penggunaan sampah, perbaikan penggunaan sampah, komposisi sampah, produksi barang ramah lingkungan secara massal, kebijakan pencegahan dan penanganan sampah plastik di laut secara internasional dan nasional, serta pendidikan. Saya lanjutkan, serta pendidikan dan pelatihan mengenai penanggulangan sampah di laut. Ini adalah referensi yang kami ambil, bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, thank you. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan di link yang telah disediakan oleh Ibu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.